Halo, balik lagi di Mulki Only dan sekarang video Q&A bagian kedua. Karena kemarin itu kebanyakan banget ya, bukan kebanyakan. Terima kasih atas atensi kalian karena banyak banget yang nanya. Berapa ya? 60 komentar dan menurut gue itu banyak. Menurut gue ya, mungkin nggak tahu kalau misalkan YouTuber lainnya mungkin bisa ribuan gitu. Kalau misalkan gue 60 aja udah kebanyakan. Dan gue terima kasih banget buat kalian yang udah mau nyempetin nanya ke gue. Gitu. Bambes, apa kabar? Baik. Kemudian Agung Faiz mau nanya apa ya? Boleh apa aja. Muhammad Farel Dwi Putra, gak ada yang nanyain kabar. Oh, kabar baik. Kemudian Pramerta Bagus Official, banyak tanya Gundam, gak ada yang nanya kabar. Kabar baik. Ini nanya kabar semua ya. Nishimiya Shoko Nante Seisho no Gundam. Nggak ngerti gua. Kemudian dari SNS Crow, permisi agan-agan semua, gimana caranya ngejual Gunpla kalau di pelosok? Nah, pakai online, Tokopedia, Shopee dan sebagainya atau Bukalapak. Itu nggak cuma di pelosok ya, karena kan online kayak gitu, jadi siapa aja bisa lihat toko kalian. Nah itu sih, karena nggak lihat toko, jadi pakai jual secara online di Tokopedia dan sebagainya. Pertama aku mau ucapin selamat buat 2K dari Rizky Prayogo. Jadi pertanyaan dari Agni mau jawab semua gak apa-apa. Dari semua koleksi yang punya yang berharga banget. Kalau kenapa tuh berharga pasti ada historinya baliknya. Sama aja sih sebenarnya mah. Ada yang berharga, paling lebih suka yang mana? Lebih suka yang itu, yang 6 tadi itu. RS78, Zaku Charge, kemudian Gundam, MG Sazabi, Shinanju, Unicorn. Itu yang kayak yang gue mau koleksi bener-bener. Dari kapan suka koleksi mainan kayak gini? 2015. Istri gue hamil, sampai anak gue udah gede kayak gitu. Jadi suka koleksi figur apa nih? Kalau figur gue nggak koleksi sih. Paling gue beli terus gue jual. Karena bosen kalau figur itu cuman ini doang. Karena Gundam aja gue bosenan, apalagi figur. Tapi kalau misalkan koleksi figur ya paling gue lebih sukanya Kamen Rider sih. Segitu aja. Oke, terima kasih. Kemudian Bakter Abdillah, Bang, gimana pendapat soal All Mokit RG Evangelion? Itu keren banget sih. Keren banget. Kit apa saja yang buat abang berkesan dan spesial untuk sekarang ini? Yang tadi sih. Si No Gundam sih. Keren. Yang gue punya sih. Sama satu lagi si MG Strike Freedom Daban. Itu keren ajib sih. Keren banget sih. Bang, gue nanya cuma gitu doang si Rafli Adikusuma. Iya, nanya apa? Nggak di sini. Nggak ada di sini. Gundam termahal yang pernah lo beli, Gundam apaan, Bang? Nah itu dia yang pernah gue beli termahal si MG Strike Freedom. Itu gue beli mahal-mahal gitu, kayak 800.000 ya. Gitu doang paling mahal gue mah. Nggak ikut. Gundam abang pernah ada yang patah nggak? Banyak yang patah pas saat perakitan. Itu mah biasa sih gue. Karena gue kan lebih banyak rakit yang bootleg dibandingkan aslinya, jadi lebih banyak ngerasain patahnya dibandingkan lancarnya. Cara ngebersihin Gunpla, Bang, paling dibersihin pakai kemoceng atau pakai tisu biasa. Bang Mulki, saya berterima kasih karena membuat video cara posting Gundam. Nanti ada video yang keduanya. Mulki, saya mau nanya nih, apa abang akan buat video tutorial posting Gundam lagi? Ya.
Bang, saya bikin channel YouTube yang kontennya hampir sama, nanti suatu saat kita collab. Oh, siap. Dari Rizgaren Channel. Oke, siap. Kalau ada waktu ya. Cerita Karai. Kakak umur berapa? Gua umurnya kepala 3, jadi udah 30 ke atas lah. Udah bapak-bapak. Tinggal di mana? Di Serpong. Inspirasi untuk nge-YouTube, inspirasinya apa ya? Mungkin karena dulu lebih suka lihat Mecha Gaikotsu, kemudian jadi wah, gue punya ini, ya udah sekalian aja sih. Kemudian mau tanya nih, sejak kapan Bang Mulki terjun ke dunia pergundaman? 2015, dan Gundam pertamanya Double O Riser. Itu dari Iqbal Cakra. Kemudian Reza Akri Razi, Gunpla favorit abang apa dari segi kualitas sama tampilan? MG No Gundam yang sekarang. Cara agar emak nggak marah pas beli mokit, kerja dulu. Kalau udah punya penghasilan sendiri biasanya nggak akan marah karena lu sendiri gitu, nggak usah bilang-bilang juga nggak masalah. Jadi sabar ya. Bang, mau tanya, menurut abang episode terakhir Gundam Build Diver Rise itu gimana? Sebenarnya bagus, cuma musuhnya terlalu gampang terlalu gampang untuk dikalahkan gitu. Iya, persiapannya udah udah lama gitu, persiapannya, latihannya dulu gitu, mikirnya lama. Kalah ini cuma begitu doang, aduh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan menurut gua kurang klimaks gitu, atau levelnya itu cuman hard doang gitu, cuman susah tapi masih bisa dikalahkan. Jadi kalau misalkan musuhnya memang kuat-kuat banget dan susah banget untuk dikalahin kan lebih seru ya. Atau sampai dia mati-matian gitu, sampai dia mau mati atau kayak gimana gitu ngelawannya kan lebih keren. Kayak si Iron Blood Orphan kan mati-matian tuh ngelawannya, itu lebih klimaks lagi sih. Kalau misalkan kemarin cuman begitu doang, agak kurang sih kalau misalkan menurut gua ya. Tapi dibandingkan dengan Build Diver, kerenan ini sih dalam segi cerita dan yang lainnya. Jadi gue lebih suka ini dibandingkan dengan gue lebih suka Build Diver Rise dibandingkan dengan si Build Divernya. Kemudian rakit kit bootleg apa yang pernah buat abang sampai tersiksa, sekalian alasannya? Ya itu paling si HG dari seri Gundam Seed dari Hong Lee. Itu kualitas plastiknya parah banget, kemudian snafitnya itu susah banget, keras banget, kemudian hasil rakitannya juga enggak banget sih, karena kan desainnya masih desain yang lama ya, join-joinnya masih kayak gitu, kemudian gampang copot, lulus di mana-mana. Itu yang bikin gua tersiksa. Kemudian dari Novandika, aku nggak mau kasih pertanyaan bang, tapi kasih usulan unboxing HG Barbatos 6 Foam. Mau lah pasti, cuman harganya masuk akal sih yang sekarang itu, karena mungkin dia lagi rare barangnya. Mungkin kalau misalkan nanti toko-tokonya pada restock, harganya pasti turun lagi. Nanti kalau misalkan harganya turun lagi, gua pasti beli. Nah, kemudian Harley Tegar Dwi Atmono, bang kasih alternatif dong buat yang low budget mau modif Gunpla. Beli Gundam second di Gundam second atau yang part-partnya aja. Biasanya itu ada di Gundam Sedaya. Coba lihat ke situ di Tokopedia. Dia part-partnya doang, biasanya kepalanya doang dan yang lainnya. Dan itu relatif lebih murah sih di sana. Jadi kalau misalkan kepala biasanya 30.000 dan sebagainya. Di situ coba kalian lihat. Kemudian RKU official, saya mau nanya, bang umur berapa? Di atas 3. Udah nikah? Udah. Kerjaan tetap apa bang? Karyawan swasta. Mulai ngoleksi ngerakit mulai kapan bang? 2015.
Dan terakhir, apakah ketika abang main Gundam itu orang-orang di rumah responnya gimana? Mungkin pas awal pasti komen lah, oh ini apa gitu, harganya berapa, oh kok beli ini yang dulu terus gitu. Tapi kalau misalkan udah lama ya cek-cek aja sih. Udah beberapa kali keseringan main, dan mungkin karena gue juga maksudnya udah punya penghasilan, tanggung jawab sendiri apa yang gue beli, dan kebutuhan yang lain sudah bisa terpenuhi, jadinya ya udah nggak ada yang komen. Paling komen itu pas gua ngerakit doang. Biasanya gua ngerakit itu nggak boleh kalau misalkan anak gua belum tidur, karena pasti digangguin, atau istri gua juga belum tidur. Kalau istri sih masih mending ya. Anak itu kalau misalkan belum tidur itu nggak bisa, pasti digangguin sama anak. Itu sih kalau misalkan tanggapan orang rumah, awalnya mungkin iya nanya-nanya, lama-lama sih enggak. Karena kenapa? Karena gue udah punya penghasilan sendiri, dan yang lain, kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Jadi gitu. Awal mula hobi Gunpla karena apa dan tujuannya untuk apa bang? Buat seneng-seneng, refreshing ya. Jadi tujuannya biar lebih bahagia. Jadi kalian itu aja ya. Kalau beli Gunpla itu atau Gundam itu tujuannya apa? Biar seneng-seneng lah, bukan karena apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian beli Gunplanya nggak seneng gitu, ya nggak usah dibeli. Suka dukanya apa nih jadi kolektor Gunpla? Gua sih bukan kolektor ya. Suka dukanya apa ya? Lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Dukanya cuma satu, mahal. Makanya gue jual lagi sih. Saya mau nanya nih, kalau abang mulai ngoleksi Mokit dari kapan? 2015. Bang, abang lebih suka Gundam HG yang mana bang? Gundam HG yang sekarang sih Moon Gundam. Kemudian lebih suka Star Build Strike atau Isle Strike? Mungkin Star Build Strike daripada Isle Strike. Kemudian sejak kapan mulai ngoleksi Gunpla dan apa Gunpla pertama milik abang? 2015 dan itu Double O Riser. Coba Lini Kit Bass 1:16 banding 6. Enggak sih. Mungkin suatu saat, tapi coba-coba doang. Karena agak mahal ya. Nggak tau lah, nanti nggak tahu kedepannya gimana. Mudah-mudahan kalau misalkan ada rezekinya bisa lah ke situ. Bang, enaknya MG Nu Gundam Verka Daban atau MG Gundam Strike? Udah pastilah Nu Gundam Verka. Tapi kalau misalkan MG Gundam Strike-nya Bandai, ya mendingan Nu Gundam Strike dan Bandai lah. Bang, Cak Ulir, bang cerita awal mula hobi mainan. Jadi gue bikin video tersendiri itu mah ya. Bang, P14. Bang, kalau mau pose Gundam tipe full armor gimana yang bagus? Udah tinggal berdiri aja, itu udah bagus kok. Karena tipe pose yang berdiri itu universal, enak dilihat dari mana aja. Dan apalagi kalau full armor kan susah tuh ya. Tipe berdiri atau tipe terbangnya tapi berdiri juga sama, udah gitu aja. Yang penting mah kan enak dilihat tuh, di foto juga bagus, dilihat bagus, dan dipajang juga bagus. Kalau menurut gue sih itu aja. Tantangan terberat bagi abang selama membangun channel Mulki Only apa bang? Bangun pagi. Terberatnya gini, kalau misalkan gua nih, karena ini hobi gua, jadi biasanya gua itu kalau misalkan ngerakit itu kalau nunggu anak dan istri gua tidur. Ngerakit, bikin video, kayak yang sekarang aja gua bikin jam 4 pagi gitu. Jadi kalau nggak nunggu jam 10 malam sampai jam 12, atau gua bangun jam 4 atau jam 3 pagi, ya sampai subuh gua bikinnya. Itu doang sih yang paling berat itu. Dan kalau gua ngerakit nggak bisa satu hari langsung jadi, karena kan yang tadi ya, gua ngerakit jam 10 sampai jam 12, biasanya cuma jadi bagian kepala sama badan, kemudian
nanti besokannya gue bikin tangan sama kakinya, nanti besokannya lagi bikin backpacknya dan senjatanya gitu. Jadi hampir seminggu buat bikin. Kalau MG biasanya seminggu sampai 2 minggu gue bikinnya, karena lama gitu. Itu kenapa gue nggak jarang bikin MG, karena lama juga ngerakitnya. Makanya kenapa gue seringan reviewnya HG. Ya HG itu paling sehari 2 hari udah jadi. Jadi gue abis jadi gue langsung bisa review, bikin videonya, harus ngedit videonya, itu yang susah. Karena waktunya gue itu terbatas banget. Kalau misalkan day off atau misalkan hari libur, mending gue main sama anak istri gue daripada gue ini. Di waktunya sih yang agak susah, karena kan hari Senin sampai Sabtu ya, karena mungkin gue karyawan, gue harus kerja, Sabtu juga gue masuk setengah hari, jadinya ya waktunya itu yang agak kurang. Kalau bisa dipanjangin waktunya jadi 28 jam juga oke itu. Itu dia video Q&A kita yang kedua. Jadi seperti yang kemarin, gue mau ngasih giveaway again. Dan sama giveaway-nya SD Gundam lagi, SD Gundam Chow Chow Wing Gundam. Tapi udah dirakit ya. Yang itu udah gue pernah bikin video reviewnya dan sayangnya gue belum upload ya. Nanti gue upload lah. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya apa ya? Tebak tanggal lahir sama bulannya. Tanggal lahir gue sama bulannya apa? Langsung aja di situ. Dan jangan lupa sih, kalau misalkan mau kalian nyertain IG-nya nggak apa-apa. Nanti biasanya gue akan hubungin via IG di situ, atau Facebook, nggak apa-apa lah. Yang penting ada dua-duanya. Jadi kalian tebak tanggal lahir gue, tanggal dan bulannya. Oke? Masing-masing oke lah, 5 tanggal boleh tebaknya. Nanti kalau misalkan ada yang ada yang bener, nanti gue langsung ngasih tahu. Kecuali nih teman-teman kerja gue, kalau misalkan ketahuan ya sama gue, jangan. Itu aja. Intinya sih gue berterima kasih buat kalian semua, karena kalian sudah support channel ini sampai sekarang ada 2000 subscriber, dan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.